Harganya udah turun nih, jadi makin menarik, makin seru dibahasnya. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Yang gue pegang ini Honor 400. Harganya waktu launching kemarin tuh 7 juta ya, kembali 1000, 6 juta 999 ribu gitu. Nah, sekarang ini harganya udah turun banget. Udah ada yang jual 6 juta aja. Kalau lo cek di e-commerce ya, bisa cek link di deskripsi video atau produk yang gue tag di video ini. Ya kalau ngeliat spesifikasi chipset, ya berasa kayak agak mahal ya. Tapi kalau ngeliat storage-nya, ngeliat memorinya, ini berasa worth it sih. Soalnya storage-nya udah 512 GB, udah setengah tera. Dan di harga segini tuh desainnya juga kece, cantik, menarik. Udah keren banget sih kalau gue bilang. Desainnya tuh otentik Honor atau Huawei banget, nggak ada yang mirip-miripin. Desainnya juga dibuat simple minimalis dengan bagian kamera yang gue bilang tadi. Antik, otentik, beda sendiri, nggak ada yang nyamain. Ya cuma sayangnya di kelas harga segini, cover belakangnya ini masih pakai bahan bodi polikarbonat ya. Dan untuk frame bodinya juga ini masih pakai polikarbonat. Padahal di harga segini rata-rata tuh udah pakai frame metal. Dimana kalau lo lihat ya, cover bodi belakangnya ini di finishing matte. Jadinya saat disentuh tuh berasa lembut, berasa mewah di tangan. Tapi tetap nggak semewah kaca. Dan kalau lihat tampak depannya juga ini kece, keren, menarik abis ya. Bener-bener mewah. Karena lo lihat aja bezelnya tuh tipis minimalis. Kiri kanan atas bawah tuh sama ya. Terus bagian sudutnya ini tuh rounded banget. Nggak kotak gitu. Jadi kelihatan kayak HP mahal desain depannya ini. Dan nggak cuma kelihatan mahal aja. Tapi emang beneran layar mahal ini sih. Ukuran layarnya emang standar ya. 6,55 inch. Tapi refresh rate layarnya udah 120 Hz. Dan panelnya udah pakai AMOLED dan juga resolusinya udah 2,7K. Terus kecerahan layar maksimalnya juga udah 5000 nits. Jadinya di dalam ruangan jelas indah, cakep banget. Di luar ruangan juga tetap terang cemerlang. Bener-bener layar cakep lah kalau gue bilang. Dan kalau untuk bagian suaranya, ini juga kece sih. Asli, enak banget suaranya. HP ini udah dual speaker ya, dengan speaker utama di sisi bawah, sementara speaker satunya lagi di sisi atas. Dan juga didukung sama teknologi Honor Sound. Iya, kalau lo dengerinnya pakai earphone. Kalau nggak pakai earphone, pakai speaker aja, Honor Sound-nya nggak aktif. Dan suara speaker HP ini tuh gue bilang bener-bener berasa bulat ya, berasa tebal dan berasa detail. Kayak gini kualitas suara speaker Honor 400. Oh ya, by the way, HP ini tuh punya 3 pilihan warna ya. Yang gue pegang ini yang warna Tidal Blue. Di mana masing-masing corak warna birunya tuh nggak ada yang sama, unik semua. Ada juga pilihan warna dasar gold dan juga midnight black buat lo yang nggak suka warna yang terlalu mencolok kayak yang punya gue. Dan kalau bahas softwarenya ya, waktu launching kemarin ini masih pakai Android 15 dan masih pakai Magic OS 9. Tapi sekarang udah dapat update jadi Android 16 dan sekarang udah pakai Magic OS 10 yang fiturnya banyak banget, termasuk AI-nya. Ini salah satu yang terbaik kalau menurut gue. Komplit banget. UI-nya Magic OS 10 tuh bener-bener keren sih, bener-bener asik, smooth, berasa lancar banget, dan fiturnya banyak banget. Fitur AI-nya apalagi? Banyak banget ya, mulai dari translate subtitle, terus live translation, bahkan punya fitur AI deepfake detection yang bakalan menjaga lo atau mencegah lo kena penipuan via video call gitu. Ada juga fitur AI nih, yang bikin foto lo tuh bisa dirubah ya, jadi video dengan durasi minimal 5 detik. Caranya masuk aja ke galeri, terus pilih create di pojok kanan bawah ya. Terus pilih deh image to video dan kemudian tinggal pilih foto yang pengen lo ubah jadi video. Jangan lupa pilih aspek rasionya. Habis itu tinggal generate deh dan tungguin hasilnya. Ya pastiin aja internetnya lancar dan kencang ya, karena prosesnya ini di server bukan di HP. Asing nggak tuh? Satu-satunya HP di Indonesia saat ini nih yang punya fitur AI image to video yang bawaan HP-nya, nggak pakai install aplikasi lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, Honor 400 ini punya fitur smart remote ya. Jadi HP lo ini tuh bisa ngendaliin banyak peralatan elektronik yang masih menggunakan remote infrared. Dan yang amazingnya nih, NFC-nya sensitif banget. Cuma deket doang aja kartu ETA langsung kebaca. Nggak perlu cari-cari posisi pas lagi buat baca kartu e-money. Salah satu kekurangan Honor 400 menurut gue ini adalah di bagian daya tahannya. Merek lain di kelas harga segini udah IP68, IP69. Ini masih IP65 aja. Karena kalau urusan performa, di kelas harga yang sekarang ini udah harga 6 jutaan, lebih dikit atau kurang dikit gitu. Ini menurut gue performanya ya biasa aja. Dibilang kencang banget, enggak. Tapi bener-bener udah mumpuni banget. Udah termasuk kencang, tapi nggak pakai banget.
Udah cukup banget lah untuk memenuhi kebutuhan penggunaan harian, karena pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3. Dengan memori juga lumayan lega ya, 12 GB RAM. RAM asli nih ya, bukan expansion gitu. Dan storage-nya juga udah 512 GB. Bikin HP ini ya termasuk berasa terjangkau dengan RAM dan storage yang luas kayak gini. Dipakai buat main game? Ya ini juga enak, walaupun HP ini tuh belum punya fitur bypass charging ya. Nih gue cobain nih, buat main game Mobile Legends. Bisa main dengan grafis maksimal ultra dan frame rate-nya stabil di 120 Hz. Beneran enak buat main, nggak berasa ada lagging, baik secara performa maupun koneksi internet beneran stabil. Kalau buat main game PUBG Mobile juga ini udah enak banget, udah asik dengan gyroscope hardware yang berasa responsif banget. Tapi di video ini gue nggak pakai gyroscope, tipe manual soalnya. Ini gue mainnya di settingan grafis HDR Extreme ya, stabil di 60 fps selama main. Nah kalau untuk daya tahan baterainya, ini udah standar HP zaman now, udah bukan goceng lagi, ini udah 6000 mAh, jadinya seharian kuat, bahkan bisa sampai 2 hari baterainya. Waktu gua tes ya, di dalam ruangan dan pakai internet wifi, buat scrolling TikTok selama sejam nonstop tuh baterainya cuma berkurang 6% aja. Sementara kalau dipakai buat main game Mobile Legends sejam, grafisnya maksimal ya. Baterainya habis 14% selama 1 jam. Intinya kalau buat penggunaan harian normal, buat multitasking, sosial media, ini bakalan awet HP-nya. Tapi kalau misalkan dipakai buat main game, ya berasa cukup cepat habis juga. Yang pasti udah nggak perlu lagi lah yang namanya bawa-bawa powerbank buat seharian ini HP. Nah, sementara kalau buat ngecasnya, ini juga udah cepat nih. Karena HP ini tuh udah mendukung pengisian cepat 80 Watt. Dan pastinya tentunya ngecas dari 0 sampai 100% tuh nggak sampai 1 jam, udah penuh. Oke, sekarang kita bahas bagian kameranya. Yang kalau menurut gua desainnya sih udah paling ngetop ya. Untuk kelas harga 6 juta nih, keren banget asli desainnya. Tapi kalau untuk bagian hardware-nya, ya sayang aja sih, HP ini tuh di kelas harga segini belum punya optical zoom. Ingat ya, ini waktu launching harganya 7 juta loh. Harusnya dapat optical zoom, tapi ini nggak punya. Tapi asli keren sih, kamera utamanya tuh udah 200 megapiksel ultra clear. Dengan aperture lensa tuh f1.9 dan udah ada stabilisasi OIS. Satunya lagi adalah kamera ultrawide 12 megapiksel dengan sudut pandang 112 derajat. Sementara kalau untuk foto selfie ada kamera depan udah 50 megapiksel ya, dengan aperture f2.0. Walaupun nggak punya kamera dengan zoom optikal, tapi 4 kali digital zoom-nya tuh udah berasa cakep banget. Berasa kayak punya kamera optical zoom gitu jadinya. Dan kalau untuk hasil foto-foto kamera utamanya kayak gini. Ini sih detailnya cakep, terus juga dynamic range-nya bagus. Buat foto-foto ini udah enak banget. Detailnya tuh jernih, tone warnanya juga berasa natural. Ini pokoknya kalau suka foto-foto, enak banget buat foto-foto pakai HP ini. Nah, terus untuk mode potretnya, udah bisa ngasih efek blur yang berasa rapi banget. Jarang banget salah mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Sementara kalau untuk foto ultrawide-nya kayak gini. Udah cukup bisa menampilkan gambar dengan tone warna yang mirip dengan kamera utama. Dan menariknya masih punya mode makro pakai kamera ultrawide. Jadinya kualitasnya pasti bagus banget ya. Detailnya dapat banget 12 megapiksel. Sementara kalau untuk mode malam, kualitasnya kayak gini. Gue suka banget sih untuk hasil foto-foto mode malamnya. Karena lampu-lampu tuh masih bisa dapet detailnya, tapi nggak dibikin ngepop. Dan untuk bagian gelap dan bagian shadow, dia udah cukup minim noise-nya. Nah, kalau untuk foto-foto pakai kamera depan, hasilnya kayak gini. Tone warnanya berasa natural dan berasa detail hasilnya. Cakep ya modelnya. Kalau untuk mode potretnya, sayangnya kadang-kadang masih ada yang namanya potongan blur yang salah gitu, kayak ujung kacamata dan lain sebagainya. Dan baik kamera depan maupun kamera belakang ini kalau buat rekam video udah stabil dan udah bisa ngerekam di 4K 30 fps maksimal atau Full HD 60 fps. Kayak gini nih hasil rekaman videonya. Perekaman videonya kayak gini nih, kalau di kondisi Full HD 30 fps aja dipakai buat jalan ini udah stabil banget ya. Untuk dynamic range-nya juga udah oke banget kalau untuk Full HD ya 30 fps. Untuk fokusnya kayak gimana kita cobain di sini. Kita lihat nih, pindah fokusnya dia tuh nggak perlu pakai ditap, udah smooth banget. Nih, tuh udah smooth banget pindah fokusnya. Dan detailnya lo bisa lihat sendiri ya. Dia bisa ngasih detail dengan sangat baik. Sekarang kita cobain buat 4K-nya kayak gimana. Nah, kalau rekam videonya 4K 30 fps kualitasnya kayak gini. Masih stabil dong, karena perekaman videonya ini udah stabilisasi OIS, udah pakai stabilisasi Octave. Jadinya enak kan dilihatnya. Sekarang kita cobain buat kamera depannya kayak gimana untuk perekaman videonya. Dan perekaman video untuk kamera depan kualitasnya kayak gini. Halo Dek. Stabil banget ya untuk rekaman videonya.
Dia tuh mantap, dan untuk dynamic range-nya juga keren loh. Ini di belakang membelakangi matahari gue. Lihat aja langitnya masih kelihatan detailnya. Pasti keren. Sekarang kita cobain buat perekaman videonya pakai 4K kayak gimana. Nah, kalau ini perekaman video kamera depan pakai 4K nih. Gue jalan mundur dikit. Kualitasnya kayak gini. Menurut lo bagus gak? Ya kayak gitu deh untuk perekaman videonya dari Honor 400. Intinya sih dengan harga 6 juta saat ini, menurut gue nih HP recommended buat dibeli. Ya walaupun kameranya belum ada kamera optical zoom ya. Tapi untuk performa, desain, dan juga layarnya, terus juga fiturnya ini udah keren banget. Dan kameranya buat foto-foto juga asik banget. Apalagi ini memorinya juga udah luas banget ya. Udah 512 GB dan RAM-nya udah 12 GB. Ya paling pertimbangannya cuma di bagian bahan bodinya aja sih. Walaupun belum metal, ini tuh termasuk solid dan berasa mewah di genggaman. Menurut lo gimana Honor 400 ini? Jangan lupa komentarnya. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Waktu launching kemahalan. Sekarang berasa worth it.